Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Selain podcast Main Mata, di jaringan Potluck Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni, dan lain sebagainya. Cek akun Instagram @potluckpodcast, PODLUCK, untuk info lengkapnya. Hai, kamu lagi dengerin segmen Orang Dalam yang isinya itu obrolan dengan para pelaku di dunia buku, bisa penulis, editor, penerbit, atau lainnya. Di bab ini aku masih ngobrol dengan Pak Sapardi Djoko Damono, dan ini adalah obrolan bagian kedua ya. Jadi kalau kamu kelewatan bagian pertamanya, cari aja di daftar episodenya Podcast Main Mata di Spotify, itu ada obrolan dengan Pak Sapardi soal proses penulisan. Nah, untuk bagian kedua ini, Pak Sapardi lebih cerita soal 2 proyek kolaborasi dia. Yang pertama tuh bareng dengan penulis muda bernama Rintik Seduh, mereka berdua menulis buku yang berjudul Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang. Terus yang kedua, ada kolaborasi bareng fotografer Darwis Triadi dan fashion designer Vera Kebaya. Mereka bertiga membuat buku berjudul Perempuan yang Tak Bisa Dieja. Selain itu, Pak Sapardi juga cerita soal buku puisi dia yang katanya paling menantang nih buat ditulis. Soalnya terinspirasi dari sang istri, dan ini bukunya belum terbit ya. Jadi dengerin sampai selesai, soalnya Pak Sapardi akan ngebacain sebuah sajak dari buku puisinya dia yang belum terbit ini. Selamat mendengarkan. Halo, balik lagi di Main Mata. Sekarang aku udah halo bapaknya. Masih bersama dengan Bapak Sapardi Djoko Damono. Ini ya penulis cerita pendek, penulis cerita panjang, novel ya, terus juga penyair, penulis naskah, penerjemah, akademisi, banyak banget kegiatannya. Tapi yang baru-baru ini sih yang aku lihat nih, Pak Sapardi baru aja nerbitin buku kolaborasi. Dan ini kolaborasi dengan seorang penulis muda bernama Rintik Seduh. Judulnya itu Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang. Dan waktu itu aku dengar dari Mbak Mirna nih, bukunya waktu itu belum rilis aja udah cetak ulang. Belum rilis untuk publik, ya baru pre-order udah cetak ulang. Waktu awal pertama kali ada ide kolaborasi ini, sempat mengira nggak sih Pak animonya sampai sebesar itu? Saya membayangkan aja karena saya tahu siapa namanya yang saya ajak kolaborasi itu yang menamakan dirinya Rintik Seduh itu kan sangat amat populer ya. Nah, anak-anak saya pikirnya kebetulan aja dia ternyata kenal saya sudah lama gitu. Ya, jadi dia mengupload gambar-gambar yang zaman dulu gitu. Yang saya nggak tahu. Oh, pernah ketemu dulu? Bukan, ya ketemu tapi saya nggak tahu dia siapa gitu. Jadi ada pertunjukan apa gitu, terus dia potret gitu, terus di-upload di Instagram gitu, dia bilang my boss gitu. Kok aku bosnya gitu. Terus kemudian disebut kepala geng gitu. Kepala geng, geng apa saya nggak tahu. Jadi kemudian saya penterengin terus ada di Spotify itu di mana ya? Mungkin di podcast ya. Ya, ada podcast juga. Dan dongeng juga. Saya selalu ingat sejak Pak Sapardi Djoko Damono yang kira-kira begini. Nah, sejak ini sangat saya sukai karena setiap kali saya itu kacau balau pikirannya, saya kembali lagi kepada sejak itu dari tenang gitu. Saya kemudian cari-cari ini siapa gitu. Nah, kemudian kebetulan itu kapan tuh Pak Sapardi mulai taunya nyari-nyari itu? Udah lama 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun tahun yang lalu lupa. Belum lama pokoknya. Nah, kemudian ketemu untuk pertama kali itu dan sadar bahwa dia itu ada orangnya gitu ya. Itu ketika saya diwawancara oleh Narasi TV. Narasi TV ya, di situ saya diwawancara, dia yang didatangkan untuk menemani saya bertanya-tanya apa gitu ya. Disitulah saya kenal dia. Nah, ketika itulah kemudian saya usut ini siapa gitu. Nah, dia kan
hampir tiap jam posting macam-macam itu, tulisan tangan dia, ini segala macam, dan selalu direspon oleh puluhan jutaan orang itu ya. Saya kaget juga kok ada orang yang seperti ini gitu. Kemudian saya bilang waktu itu ya belum ada niat untuk mengajak dia. Pada suatu hari ada pikiran, ini kalau bisa ketemu saya bagus gitu kan. Terus kami undang, jadi saya sama ibu sama anak saya juga gitu, ketemu dia ditemani temennya, ditemani sama pengarang lain namanya Fenty. Fenty writer itu narasi ya. dari narasi kan ya. Dari narasi ya. Kami makan di sebuah restoran di PIM 2. PIM 2 apa PIM 1 ya, lupa ya. Nah, di situ terus saya tawarin, kamu mau nggak kolaborasi sama saya gitu. Dia kaget dan dia dalam salah satu postingan kemudian dia bilang, ini Pak Sapardi ngawur gitu, ngawur. Tapi dia terima. I'm so in Pak Sapardi gitu. Dia bilang berarti kan dia serius. Oke, dilanjutkan aja. Saya kebetulan punya niat untuk bikin puisi ya. Saya bilang, kamu mau nggak kolaborasi sama saya itu? Nah, di sini letak masalahnya. Selama proses penulisan itu kami nggak pernah bisa ketemu. Jadi itu ya sendiri-sendiri gitu. Nah, dan saya tidak tahu kok bisa jadi itu. Buku itu gitu kok. Berapa bulan proses penulisan? Jadi begini, saya sudah mempunyai naskah, tapi kan yang namanya di studio pekerjaannya banyak sekali barangkali ya. Ya sibuk sekali sampai jam 2 pagi juga masih mengupload apa gitu ya. Ya jadi ya sudah nggak ketemu ya nggak apa-apa gitu. Nah, terus untuk meresmikan bahwa kami itu berkolaborasi ya, kamu kalau gitu gambar-gambar di situ kan. Saya bilang sama Mirna, ya memang lucu. Sketsanya itu lucu, saya bilang itu unik dan crispy gitu. Aneh gitu. Dia setuju. Oke. Kalau di Rintik Seduh itu nggak ada ya saya nggak akan bisa nulis seperti ini, karena memang banyak sekali gagasan saya itu saya ambil dari ocehan dia di podcast, kemudian tulisan-tulisan dia yang pendek-pendek itu dari situ masuk, kemudian saya tulis gitu. Jadi seolah-olah dia yang ngomong, saya yang nulis, kira-kira seperti itu prosesnya itu ya. Oke, dia kan penulis juga, artinya dia lisan, ya, lisan dalam kepala saya itu lisan gitu, terus kemudian saya nulis. Yang saya tulis itu sebenarnya adalah pikiran-pikiran dia sebenarnya. Berarti Bapak selama proses penulisan tuh mendengarkan dan membaca apapun yang dia keluarkan ya. Jadi saya katakan kan saya seperti mendengar suaranya dalam kepala saya itu, dia berdialog gitu. Itu yang saya tulis, dan memang kalau nggak ada itu saya nggak bisa nulis seperti itu. Coba kalau baca itu seperti puisi dia gitu, dia menyebut dianya sendiri gitu. Jadi itulah prosesnya. Saya mungkin nggak bisa lagi mengulang pekerjaan seperti itu karena memang susah. Saya sudah mengadakan kolaborasi dengan beberapa pihak kan. Yang lain kan itu dengan fotografer itu. Darwis Triadi ya. Darwis sama Vera Kebaya itu. Iya. Bukunya udah jadi pernah lihat bukunya? Belum lihat bukunya. Nanti dilihat, Ibu tahu ya. Ya, dan ada beberapa yang mau terjadi gitu. Kalau yang dengan Darwis dan Vera Kebaya ini kolaborasinya seperti apa? Jadi begini, Vera ini kan seorang fashion designer ya? Fashion designer yang sangat amat mahal. Nah, kemudian Darwis itulah fotografer dia. Gitu kan. Jadi kalau yang bikin dia Darwis jadi bagus. Orang baik jelek seperti apapun seperti saya ini jadi bagus itu kan gambarnya. Nah, jadi begitu. Nah, dia kan sekarang jadi fotografernya presiden kalau nggak salah ya. Oke. Baru tahu. Nah, jadi dia belum bilang siapa. Saya diundang ke studio Darwis pada waktu itu. Saya diputar lama sekali, berapa jam gitu. Dan kemudian dia bilang, ini sudah jadi Pak. Saya kirim ke Bapak 300 foto gambar. Buset, jadi suruh pilih. Mengerikan. Bukan, dikasih aja semua. Terserah mau dipakai Bapak Sapardi. Kami senang. Wah, jadi, lumayan ada stok foto profil. Iya, ini saya kasih si Mirla beberapa. Yang cakep-cakep saya kasih Mirla. Nah, masalah sekarang saya pikir ya mereka mau bikin sendiri gitu kan.
Enggak, mereka ternyata minta, "Pak Sapardi, kami minta puisi Pak Sapardi untuk mengisi ini." Nah, loh saya mau bikin puisi. "Enggak usah Pak, yang lama-lama enggak apa-apa." Nah, saya seneng, kalau saya nulis sendiri kan capek. Berapa puluh puisi gitu kan. Akhirnya saya ambil dari sini, saya ambil dari sini. Makanya judulnya kan Perempuan yang Tidak Bisa Dieja gitu kan bukunya itu. Itu kan dari buku saya namanya Namaku Sita itu. Nah, habis itu dari mana, dari Aku Ingin, dari semua tak ambilin yang bagus-bagus gitu ya. Saya kirim ke sana. Mereka setuju, bagus sekali gitu. Cuman tolong bikinkan satu saja yang betul-betul untuk kami gitu. Yang baru gitu ya. Satu, cuma satu doang. Oke, kalau satu ya saya merem aja. Jadi gitu. Ya, gitulah kira-kira. Dan kemudian tapi memang ini dibuat dalam rangka 80 tahun Pak Sapardi kan? Bukan. Jadi begini. Darwis itu kan sudah 40 tahun bekerja sebagai art photographer. Jadi dia adalah fotografer seni yang sudah bekerja selama 40 tahun. Sebetulnya ini dia itu ulang tahunnya dia sebagai oke. Jadi kemudian ditentukan tanggal sekian gitu ya. Nah, kemudian mereka tahu bahwa saya lahir tahun 20 Maret. Mereka ubah tanggalnya. Ini kan sebulan. Iya. Jadi dimulainya tanggal 20 Februari, diakhirinya tanggal 20 Maret. Nah, saya senang aja, saya nggak kerja apa-apa. Mereka yang ngerjain semua gitu. Nah, saya bahagia sekali kerja sama mereka itu karena mereka serius gitu dan menghasilkan sebuah buku yang menurut saya sih saya nggak bisa beli gitu, mahal. Bukunya harganya 1.200.000. Tapi Bapak dapat dong. Iya. Dapat cuma satu, gimana sih? Mau ngasih orang nggak bisa ya. Ya jadi seperti itulah kira-kira ya. Oke. Selain kolaborasi dengan Darwis Triadi dan Vera Kebaya, aku dengar dari Mbak Mirna, Bapak juga kan rencana menerbitkan 4 buku baru ya? Benar nggak? Iya, kira-kira begitulah ya. Berapa buku terserah Mirna. Pokoknya saya memang agak bingung gitu. Nanti kalau banyak-banyak nanti dikira sombong, bukan sombong. Sombong, emang produktif banget. Tapi ya memang saya ingin paling tidak ada sebuah novel yang harus terbit. Ya, itu saya kerjakan agak lama itu, setahun kali ya. Kemudian buku saya yang kumpulan puisi saya yang judulnya Nama Dia itu ya, judulnya Nama Dia. Tapi 80 saja gitu untuk dia. Sebenarnya itu semacam tribute to dia gitu loh. Gitu seperti itu. Nah itu yang saya kerjakan siang malam itu. Kadang-kadang malam-malam saya pikir, salah ya, kerjain lagi salah. Barusan nanti kalau Anda pergi, saya kerjain itu lagi. Ini kayak buku puisi yang bebannya paling berat nih. Iya, beban. Saya takut disalahin sama dia. Bohong. Dari tadi dia yang dimaksud tuh istrinya Bapak ya. Iya. Takutnya yang denger bingung nih. Dia siapa? Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini naskahnya udah selesai semua tapi atau yang 80 sajak ini masih lagi di proses rombak? Sudah selesai itu, sudah saya kirim ke Mirna. Sampai 2 kali. Pertama kali dikirim, saya bilang, "Mir, kemarin salah, dihapus sama dia." Ini saya kirim lagi. Ini salah juga Mir. Saya bohong sama dia. Nah, ini saya salah kirim, padahal bukan salah kirim. Terus Mbak Mirna kalau denger tahu dong ntar. Tahu dia sudah tahu perangai saya sudah tahu dia. Tahu. Halo Pak Sapardi ngawur saya kirim lagi gitu. Nah sekarang ini harus terakhir. Oke, ini aku mau nanya nih, Pak Sapardi sebagai penyair, sebagai penulis, sebagai akademisi, penerjemah, terus penulis naskah drama, ada nggak sih hal yang belum kesampaian nih sampai sekarang dan masih ingin dilakukan? Ya mungkin tidak ingin ya, tapi saya itu belum pernah nulis senario film. Itu ya, saya sih nggak kesana arahnya kayaknya. Tapi itu saya pikir-pikir, iya saya belum pernah nulis ya senario film itu. Bahkan ketika buku saya dijadikan film yang Hujan Bulan Juni itu saya nggak mau, saya sama sekali tidak mau turut campur. Memang Bapak yang memutuskan nggak mau? Iya, sama sekali. Karena saya kan punya buku Alih Wahana itu. Ya dari situ jelas kan itu nggak ada
nggak ada samanya kalau orang bikin film dan didasarkan pada novel itu harus berubah justru. Iya. Karena Betul. wahananya berubah. Itu kan deretan kata-kata jadi gembar bergerak. Iya. Kalau nggak diubah nggak bisa. Nah, saya nggak mau turut campur. Kalau saya turut campur, saya bilang gitu. Mereka minta kadang-kadang, "Oh, Pak Sapardi nanti jadi ini." Oke, bayar lagi sama saya bilang gitu. Kamu bayar naskahnya, sekarang saya suruh turut campur, saya jadi pegawai Anda, saya dibayar gitu. Ya saya nggak mau sebenarnya. Saya memang nggak mau. Berarti Sampai kalaupun terakhir. nanti misalnya ada kesempatan menulis skenario film, nggak mau dari naskah sendiri ya? Oh enggak, Dari buku susah, sendiri. susah. Iya. Anak saya kan bisa nulis skenario. Yang Oh. paling ya jadi nggak ada masalah. Dia lulusan IKJ film. Oh, oke. Terus S3-nya S2-nya mengenai film di UI. Ya, jadi dia tahu nanti saya malah dimarah-marahin sama dia. Stick to books. Ke buku aja udah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari beberapa orang ya. Ini yang pertama dari @cynthia_with_books. Dia bookstagrammer sih dan udah membaca bukunya Pak Sapardi yang sama Rintik Seduh. Dia nanya, setelah Rintik Seduh bakal ada kolaborasi lagi nggak dengan anak muda lain? Nah, ya ada rencana. Tapi Oh, udah ada. Jadi apa enggak tahu. Oh, Ya, oke. ini Mirna tahu karena yang dulu banyak Mirna. Oh. Jadi rencananya itu saya mau bikin buku cerita anak-anak, tapi dia yang melukis, dia gambar gitu. Dia memang pelukis. Karena buku saya apa namanya, Rintik apa namanya, Gerimis apa? Menghardik Gerimis. Oh, Nah, itu dia bukan yang bikin. Perihal Gendis. Yang mana? Ya Menghardik itu, Gerimis. dia yang gambar itu. Oh. Oh dia jago gambarnya, bagus banget gambarnya. Oh, oke. Jadi saya mau nulis cerita anak-anak, dongeng satwa. Satwa itu dongeng binatang. Ya, untuk anak-anak nakal, untuk anak-anak yang carpe diem gitu ya. Saya nggak mau saya cuma cerita binatang carpe diem gitu, saya enaknya sendiri gitu. Nah dia seneng gagasan itu gitu. Saya sudah nulis beberapa, tapi ya karena waktunya habis untuk yang lain ya. Saya bilang hati-hati nanti Agustus saja deh, saya bilang itu. Selesai Agustus kan ulang tahun dia. Oh, Jadi sekalian nanti dirayain mungkin ya. bisa jadi moga-moga gitu. Oke. Doakan aja bisa jadi. Kalau itu jadi saya senang karena itu dongeng untuk anak-anak bengal, saya bilang itu. Kayak ini apa? Jadi inget Nawilanya Mbak Reda. Ya, seperti itu. Oke. Wah, asik. Moga-moga deh jadi Agustus ya. Ya. Sip. Terus ada satu pertanyaan lagi dari @batmanisOverrated. Kalau Pak Sapardi terdampar di pulau terpencil dan cuma bawa 3 buku, buku apa aja yang bakal dibawa? Itu kalau ditanyakan kepada Dewi Lestari, dan dia tidak ditanyakan selalu bilang, kalau saya harus tinggal di sebuah pulau dan terpencil dan tidak boleh bawa apa, saya minta satu aja, buku Hujan Bulan Juni, saya bilang itu. Oh gitu. Ya, dan itu dikatakan di mana-mana. Iya, saya bilang ya saya mau bawa bukunya T.S. Eliot sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Iya. Berarti 3 buku itu T.S. Eliot semua aja. Iya, karena dia karyanya kan banyak. Dan salah satunya kan saya jadikan bahan skripsi. Yang itu Pembunuhan di Katedral itu nanti saya beli bukunya, saya beli ya. Saya cetak sendiri. Jadi seperti itu. Saya memang tergila-gila sama dia. Setiap kali saya mentok ya, saya mikir seperti dia. Saya harus seperti dia. Enggak pernah tercapai karena dia memang luar biasa. Jadi penyair itu menurut saya itu dia penyair terbesar abad ke-20. Si Eliot ini ya. Jadi memang susah dicapai, itu susah sekali kan. Baiklah, berarti buku T.S. Eliot ya. Ini satu pertanyaan lagi nih dari Putri @purnamasari yang masih ada di depan saya. Jadi kan tadi Pak Sapardi bilang mau nerbitin buku yang judulnya mengambil nama dari istri Bapak. Putri nanya nih, Ibu ditanya sarannya nggak perihal isi dari buku sajak itu? Oh enggak, karena nanti dia ngubah. Kalau ditanya, kalau saya mau, dia tuh suka nyuri-nyuri lihat-lihat ini apa nulis apa gitu. Iya, tapi dia marah. Iya, saya bilang ya nulis mengenai kamu.
kok kayak gitu. Ya biar aja ini yang nulis yang lagu. Nah, jadi ya begitulah selalu. Dan ini masih berubah. Artinya ini bukan yang terakhir, bukan yang bina, enggak sama sekali. Berarti nanti Ibu bacanya pas udah terbit aja ya? Ya sebelumnya tentu dia itu kan editor ya, dan dia bisa tahu salah typonya banyak banget gitu. Ya itulah jasa dia. Terutama ya. Oke. Ya sebelum ditutup nih, aku minta Pak Sapardi membacakan satu sajak dari buku yang ditujukan untuk istrinya. Oke. Baca satu ya. Dulu. Ada yang panjang banget tapi jangan yang itu. Yang pendek aja nggak apa-apa. Nah, oke. Ini saja yang pendek ya. Pada saat-saat yang genting kita bermain catur. Di saat-saat yang maha genting, buah-buah catur roboh-merobohkan. Berakhir pada suara dengkur, sehabis sekujur tubuh keringatan. Tak kita dengar lagi cicak memperebutkan remah-remah terserak di meja makan. Nah, ini porno sebenarnya porno. Oke. Ya. Ini saut-sautan ya ceritanya? Ya, saut-sautan seperti sama sana itu loh. Iya. Ya, saut-sautan gitu. Cuman ini kan sambayangin dia aja satu. Ini apa yang saya tulis ini terjadi beneran, bukan terjadi beneran, tapi langsung bayangin yang aneh-aneh. Iya. Jadi ada yang panjang, nggak usah dibaca, panjang banget. Satu saja itu 3 halaman 4 halaman. Waduh, itu. panjang. Iya. Panjang banget ya. Ya udah. Nanti aja tunggu terbit ya kalau itu. Oke. Terima kasih Pak Sapardi untuk waktunya. Sama-sama, ya, sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Kalau mau kasih komen, saran, atau masukan, bisa langsung aja DM atau mention di Instagram ke akunku di @patricia.wulandari atau bisa juga ke @potluckpodcast. Atau kalau mau Twitter bisa di @patipatigulipat. Ditunggu ya. Dan kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa juga follow podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow aja jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast, PODLUCK ya. Dadah!